Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang kekasih, dan seluruh pemirsa. Senang bertemu dengan Anda. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda, dan Tuhan Yesus dapat melakukan yang terbaik kepada Anda. Doa saya dan harapan saya, urapan Allah, kekuatan Allah, energi Allah senantiasa menyertai roh, jiwa, dan tubuh kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Dan firman Allah saya ambil dalam Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan 24. Saya baca ayat 23 sampai dengan 22 sampai dengan 24. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umatmu ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Ayat 1 dari pasal 5. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Haleluya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau kita baca dari pasal 1 sampai dengan dari pasal 5 ini, dari ayat 1 sampai 24, kita akan menemukan bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun. Ya, setelah Musa menghadap Firaun, Firaun itu kan tidak mengenal Allahnya Musa. Jadi dia cuek saja, masa bodoh, dan tidak membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Justru dengan situasi dan kondisi yang mereka alami, justru Firaun melakukan sesuatu yang lebih keras, bahkan sangat-sangat keras, dan sangat membuat orang Israel menderita. Belum lepas dari masalah yang satu, datang masalah yang lain, dan Israel sangat menjerit kepada Tuhan. Nah, yang tema kita pada saat pagi hari ini adalah masalah yang melatih kesabaran dan mengembangkan karakter kita. Masalah yang melatih kesabaran, mengembangkan karakter kita. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana Tuhan melatih umatnya melalui peristiwa atau melalui masalah yang dihadapi mereka. Mereka telah berteriak kepada Tuhan, mereka mengalami kesengsaraan yang begitu luar biasa. Lalu Musa diutus oleh Tuhan, dan Musa diutus untuk menghadap Firaun supaya membiarkan umatnya pergi, tetapi mereka tidak mengizinkan, atau Firaun tidak mengizinkan mereka pergi. Nah, Firaun telah menambah beban pekerjaan bagi Israel. Ya, pemaksaan, kerja keras, kesukaran, dan lain sebagainya. Ketika persoalan bertambah-tambah dalam kehidupan orang Israel mulai mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita mau jujur, kita mau mengetahui melalui masalah, Tuhan mengajar kita agar kita yang pertama percaya kepada Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik bagi kita. Jadi kalau masalah itu sebenarnya Tuhan bermaksud untuk membuat kita percaya kepada Tuhan dan menyaksikan apa yang akan dilakukan Tuhan,
atau yang terbaik yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi tidak semua orang bisa melihat apa rancangan Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak marah daripada penyerahan diri kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sebenarnya ingin kita percaya kepada Tuhan untuk Dia melakukan apa yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah merencanakan hal yang terburuk bagi kita. Manusialah yang merencanakan hal yang terburuk, seperti Firaun ini. Disuruh membuat batu sama, tetapi jeraminya tidak diberi. Dan kalau tidak diselesaikan, mereka disiksa, mereka dipukul, dan penderitaan yang bertambah-tambah. Jadi mereka, walaupun mereka melapor kepada Firaun, Firaun justru mereka mengatakan, kamu malas, kamu harus lakukan itu. Wah, luar biasa. Yang kedua, ialah mencari untuk memuliakan Allah di dalam situasi atau saat persoalan saat ini atau saat itu, ya. Jadi kalau kita mengalami masalah, jangan terus bersungut-sungut, jangan terus marah, tapi carilah cara untuk memuliakan Allah di dalam situasi saat ini. Ya, jangan mempermasalahkan siapapun, jangan mencari kambing hitam, jangan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi cari cara untuk memuliakan Allah melalui masalah yang kita hadapi. Bukankah Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15 itu. Jadi di sini Tuhan punya rencana bagi kita, agar kita small problem kah itu, atau big problem kah itu, nggak jadi masalah. Ya, karena kita tahu Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Semakin besar masalah kita, semakin besar hal-hal yang akan Tuhan lakukan ke dalam kehidupan kita. Semakin besar yang kita alami dalam persoalan ini, semakin besar kekuatan Allah yang akan dikerahkan kepada kita, agar kita dapat cari cara untuk memuliakan Allah di dalam persoalanmu. Yang ketiga, dikatakan oleh Alkitab, mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah bahwa ketika kita mengalami masalah, kalau dalam Ulangan 31 ayat 6 dan 8 mengatakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali, ya, kalau kita menyadari kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak mengabaikan kita, tidak melupakan kita, berarti Tuhan senantiasa ready, siap ketika engkau meminta pada bantuannya, ya. Siap untuk melakukan perkara-perkara besar bagimu. Siap untuk mengerjakan apa yang kau inginkan dalam hatimu. Sebab Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan kamu. Ya, kalaupun seolah-olah kita merasa sudah dengan jelas, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan membiarkan umatnya begitu saja. Karena Yesus juga dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, ayat bagian yang terakhir. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan menginginkan kita melalui masalah tersebut, kita memiliki kesabaran dan karakter kita untuk mengagungkan Allah. Sifat-sifat kita bukan lagi sifat-sifat daging dalam menghadapi memuliakan Allah, sifat yang memasukkan Allah, sifat yang melihat peluang di mana Allah akan mengerjakan hal-hal yang besar melalui masalah yang kita hadapi. Seperti saya kehilangan mobil, tetapi saya tetap percaya Tuhan akan menyelesaikan walaupun sudah cukup lama, tetapi pada akhirnya mereka harus mengganti
mobil saya itu. Jadi ya sudahlah ya. Mereka sedang mencari mobil yang tahunnya sama dengan apa, dan saya katakan kalau tidak sesuai dengan keinginan saya tidak akan terima. Kalau Anda terus tidak mau melakukan yang baik, saya akan lanjutkan secara hukum. Kan dua saja kan saya, permintaan saya dalam doa dan puasa untuk mobil ini. Ya kalau mereka memulangkan ke mobil saya, atau kalau tidak ya diproses secara hukum saja kan gitu. Masa kan gara-gara 240-an juta mereka mau masuk penjara orang-orang yang punya showroom ya. Cuma saya katakan kok kalian mendadak miskin semua gitu. Kok semua mendadak miskin? Oh, kalau di status mereka hebat-hebat. Tapi kalau mendadak miskin. Tapi saya katakan ya sama apapun Kanit pun juga saya katakan, kok tiba-tiba semua mendadak miskin, nggak punya duit, nggak punya apa. Tapi kalau saya berpikir kalau orang dibiarkan seperti ini, yang nantinya akan menerima gade-gade lalu mereka lenyapkan mobil itu. Aduh, nggak tahu lah. Saya nggak tahu. Tapi saya bersyukur pada Tuhan menolong. Ada banyak sahabat-sahabat anak-anak Tuhan yang menolong saya dalam masalah yang sedang saya hadapi ini. Puji nama Tuhan. Lalu yang keempat yang terakhir dikatakan supaya agar kita menjaga rencana Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita lihat rencana Tuhan bagi Israel untuk kasus ini ialah masuk ke tanah menyembah Allah dan masuk ke tanah perjanjian itu yang berlimpah susu dan madu, yang berlimpah hasil tanahnya, yang berlimpah hasil tambangnya, yang berlimpah hasil kebunnya, hasil semualah. Artinya Tuhan itu telah menyediakan, makanya dikatakan negeri yang indah, yang berlimpah dengan susu dan madu. Itu lambang kemakmuran, lambang kesuburan, lambang kekayaan yang akan dimiliki oleh Israel. Dan itu sebabnya ketika masalah kita atau masalah bagi Israel datang, supaya mereka menjaga fokus, mereka menjaga rencana Tuhan bagi mereka, sehingga mereka jangan karena persoalan itu mereka menjadi marah, mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan Musa. Dan itu terjadi karena maksud Musa untuk membebaskan, tetapi mereka maunya instan. Tapi Tuhan itu punya cara, punya rencana untuk melatih umatnya, mengerjakan sesuatu bagi umatnya, agar semakin berkembang dalam sifat dan karakternya. Kesabaran ilahi ada dalam kehidupan mereka. Musa saja dari pembacaan tadi kita jelas lihat bagaimana dia merasa gagal, padahal belum berbuat apa-apa, hanya masih ngomong. Makanya Tuhan katakan, engkau lihatlah supaya engkau menyaksikan bagaimana Allah dengan tangan yang kuat itu akan membawa bangsa Israel. Tetapi bukan dengan waktu mereka, itu semuanya tergantung waktunya Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masalah, jagalah supaya rencana Tuhan bagi kita tetap terpelihara. Karena banyak orang melalui masalah dia lari. Kita masih ingat bagaimana Demas panggilannya. Ya. Lalu Markus kembali lagi. Tapi yang mau saya bilang adalah ada masalah-masalah yang membuat kita kadang kala kita nggak kuat. Kalau kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan, kalau kita kehilangan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mudah tergelincir. Tapi kalau kita melakukan apa yang sesuai dengan rencana Allah, kita sadar bahwa apapun yang terjadi, selalu yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Selalu yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Selalu yang terbaik
yang akan dilakukan Tuhan bagi orang-orang yang ketika dilatih tetap menumbuh kembangkan kesabaran ilahi dan karakter Tuhan dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa agar Engkau Allah memberkati semua para pemimpin kami, sebagaimana Engkau mengajar kami untuk berdoa syafaat bagi semua orang kudus-Mu, gereja-Mu, dan apapun profesi anak bangsa Tuhan, supaya Engkau memberkatinya. Terima kasih. Khususnya kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, berikan mereka hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan dan membawa bangsa ini keluar dari krisis dan membawa bangsa ini mengalami kemajuan, kemakmuran, dan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih. Kami juga pejabat, para Tuhan Yesus, gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka Bapa di surga, agar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa, daerah dimanapun mereka ada. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan Arus Nasional, sehingga gereja-Mu tetap tampil untuk menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa buat gereja Pantai Kosta dimanapun berada. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami di mana melayani Tuhan, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, di desa, di kota, dimanapun Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Dan umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga mau berdoa kepada orang-orang yang sakit Tuhan, baik yang COVID, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau Allah datang kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau. Dan oleh bilur Yesus, Engkau sembuh dari COVID-Mu. Mereka yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawati mereka, Tuhan tolong mereka semua. Lalukan roh maut dari hidup mereka Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat tim dokter, yang para mereka yang atau Satgas COVID, pagari mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mereka, Tuhan nyatakan kebaikan-Mu, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan urapan-Mu Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka oleh kuasa-Mu dan oleh beliau. Selalu ada mujizat bagi orang-orang berharap dan bersandar dan beriman dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan yang lumpuh berjalan, yang lepra tahli, yang kanker sembuh, yang stroke disembuhkan Tuhan, yang mandul dibuka kandungannya oleh Tuhan dalam nama Yesus, dipulihkan, yang ginjal dipulihkan, yang jantung dipulihkan, sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang kerasukan setan dalam nama Yesus keluar, yang diguna-gunai dalam nama Yesus, mereka disembuhkan dan dilawati oleh Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesusahan karena COVID ini Tuhan. Kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kepada mereka, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang dapat mereka. Engkau mampu memberkati rumah tangga mereka, hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka, orang-orang khususnya orang-orang percaya, tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak melakukan perampokan, pembunuhan, pencurian, dan penipuan, hanya ingin memenuhi nafkah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan itu dari orang-orang yang berharap kepada-Mu, jauhkan itu dari anak bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami banyak melihat hal-hal yang seperti itu Bapa di surga, kejadian-kejadian yang dapat kami lihat melalui media, Tuhan Bapa di surga, sungguh membuat hati kami miris. Dan itulah sebabnya kami terus mau berdoa kepada Tuhan agar Engkau menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga setiap orang yang mendapat lawatan Tuhan dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam kekuatan, di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada. Karena kami tahu ketika Tuhan melawati, Tuhan memampukan mereka untuk melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan berkata,
sebagaimana Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, bagaimana Engkau mau menolong orang-orang itu, bagaimana Engkau menyertai orang-orang yang berkesusahan itu, menyertai mereka dan memberikan yang terbaik bagi mereka, menyelamatkan mereka. Oh, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan itu sebabnya kami percaya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi orang-orang yang mau menerima yang mau mengalami terobosan dalam Tuhan, hidup baru dalam Tuhan, kalau engkau orangnya taruh tanganmu di dada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau hadir kepada mereka, masuk dalam hati mereka, dan urapan Allah menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga sifat-sifat Allah lah yang ada dalam hidup mereka, sehingga sama seperti engkau melawati Saulus, lawati juga mereka Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan apa yang terbaik. Mereka meninggalkan hidup lama mereka, perbuatan-perbuatan dosa dan kebiasaan-kebiasaan dosa, karena Tuhan yang memampukan mereka melakukan sifat Allah masuk di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga bagi Anda yang mau menerima Yesus, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan ingatlah bahwa engkau milik Tuhan ketika engkau percaya kepadanya. Dan kalau engkau kita berdoa dan ikuti doa saya, Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku, ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan, sucikanlah dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Saat ini ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanku Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda. Kami bermohon kepadamu Tuhan, supaya orang-orang muda takut akan Tuhan, mengisi hari-hari kehidupan mereka kecerdasan, kepintaran, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Mereka orang-orang hebat pada masa di pembuangan, sekalipun mereka melakukan yang terbaik di kerajaan Nebukadnezar dan Darius dan lain sebagainya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka adalah orang-orang yang memberikan hal-hal yang berarti, memberikan kemajuan di mana mereka ada. Dan seperti Yusuf juga, seperti Nehemia juga Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang bergerak di bidang kerohanian seperti Saulus, seperti Samuel, seperti Timotius, dan mereka-mereka yang bergerak di bidang ekonomi atau bergerak dalam non formal seperti Abraham, Isa, Yakub, dan Ayub dan lain sebagainya. Tuhan, kami rindu orang-orang muda, ya, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya wawasan, orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak menginginkan generasi pecundang, generasi yang jahat, generasi yang melakukan hal-hal yang tidak baik, perkelahian, pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Tuhan, lalukan itu dari orang-orang muda, dan tetapi mari Engkau menolong mereka, sehingga mereka mempunyai gambaran yang jelas dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka Engkau percayakan memimpin bangsa ini di masa yang akan datang, Indonesia dibawa kepada hal yang jauh lebih maju, dan karena mereka berjalan di dalam terang dan kebenaran-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bagi kita yang mau beribadah di pagi hari ini, selamat. Jangan lupa memakai masker kalau Anda keluar rumah ya. Yang pertama, taati protokol kesehatan, memakai masker. Lalu kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Lalu yang ketiga dikatakan menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dengan harapan kita satukan, yaitu Indonesia bebas dari corona.
Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan firman Allah dalam kehidupannya dan serta melakukannya. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dalam kemudahan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Dan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Doa dan harapan saya sehingga setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan, engkau yang tergantung kepada narkoba, Yesus mampu membebaskan engkau. Jangan serahkan dirimu kepada narkoba, karena narkoba dapat membunuh hidupmu, menghancurkan hidupmu, menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan bangsa dan negara. Katakan tidak kepada narkoba, ya terhadap firman Allah dan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.